Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Ferus dari kelas 4. Jadi di sini saya akan melakukan tugas bendahara saya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kakak bendahara. Jadi di sini pertanyaan pertamanya adalah, menurut kamu bendahara itu apa sih? Jadi bendahara menurut saya adalah seseorang yang memegang penuh atas tanggung jawab tentang keuangan, dan dia juga yang mengatur keuangan di sebuah organisasi. Terus yang kedua pertanyaannya adalah persentase keminatan jadi bendahara. Dan menurut saya, dari saya sendiri itu, saya cukup tidak tertarik dengan kebendaharaan karena menurut saya itu tidak mempunyai potensi ke arah sana, karena saya adalah seseorang yang cukup trader untuk memegang uang. Jadi saya takut hal itu tuh terjadi dan ternyata jadi kesalahan. Jadi saya untuk presentasinya adalah 50% di bendahara 1 dan 50% di bendahara 2. Terus yang pertanyaan ketiga adalah, seberapa bisa kamu bermain Google Sheet atau Microsoft Excel? Jadi jawabannya adalah sudah cukup baik saya dalam untuk bermain Google Sheet dan juga Microsoft Excel, karena dari SMP saya cukup sering bermain kedua aplikasi atau website itu. Jadi saya cukup tahu untuk rumus logiknya seperti sum, average, dan lainnya. Terus yang pertanyaan keempat adalah, apakah kamu sudah terpikirkan dalam inovasi dalam bidang pendaraan? Ya pastinya, karena saya udah memikirkan bahwa menurut saya inovasi yang akan saya berikan adalah saya akan membuat sebuah link atau laman. Jadi di situ anak OSIS atau MPK bisa melihat alur transferasi dari pemasukan keuangan atau kasnya dari OSIS MPK. Seperti itu. Dan yang kelima pertanyaan adalah, misal ada ketidaksesuaian antara data pemasukan dan pengeluaran uang, dan kamu dituduh korupsi, tidak serius, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab oleh pihak sekolah, gimana cara kamu mempertanggungjawabkan hal tersebut? Jadi jawabannya, saya akan mengatasi itu dengan kepala dingin dan juga secara profesional, dan saya akan mengumpulkan bukti saya, seperti bukti bon atau bukti yang emang saya sudah kumpulkan dari data-data yang sudah saya kumpulkan tersebut, dan saya akan berikan kepada uh, pengurus inti dan juga kepada pihak sekolah agar disamakan untuk alur uh, dalam buku kas itu. Jadi pengeluaran dan pemasukan apakah sama? Kalau misalkan ada kesalahan dari saya di saat saya menuliskan atau saya mendata hal tersebut, saya pastinya akan bertanggung jawab akan hal tersebut dengan meminta maaf dan uh, tidak akan mengulanginya lagi. Dan pertanyaan yang bagian kedua, yaitu yang pertama adalah, apa yang kamu tahu tentang pengawas keuangan MPK yang turun di proker OSIS atau MPK dan bekerja sama dengan bendahara OSIS? Jadi pengawas bendahara di OSIS MPK SMA 14 Jakarta itu adalah, dia cuman tidak hanya sebagai pengawas tapi juga menemani uh, si bendahara OSIS agar tidak terjadinya kesalahan, dan juga ikut membantu ketika dia merasa kesulitan. Dan juga untuk membangunnya, pasti saya akan mendekati dia secara personal agar kita tuh berkomunikasinya dengan secara baik dan tidak adanya miskom. Dan juga saya akan di saat awal proker saya juga akan membantu diskusi, jadinya kita juga bahkan ada komunikasi dua arah. Kalau misalkan ada kesulitan atau butuh saran, saya akan ada, dan juga saya akan menjadi seseorang yang solutif, dan saya juga akan membantu agar dia mau bekerja sama dengan saya dengan baik. Terus yang kedua, di sini ada pertanyaan, citra seperti apa yang ingin kamu bangun saat menjabat sebagai bendahara MPK? Citra yang saya akan bangun adalah solutif, tetapi juga saya tetap tegas. Jadi kenapa saya ingin membangun citra ini? Saya ingin menjadi seseorang yang tetap solutif, tetap membantu secara tegas. Jadi saya mau kalau misalkan diri saya tuh tetap membantu dan memberikan solusi,
tapi tidak subjektif tapi objektif. Jadi saya bisa membantu secara fakta yang emang faktual, benar adanya. Terus yang pertanyaan ketiga itu, jika kamu di posisi sedang menjadi pengawas keuangan di bendahara kerja OSIS, apa yang akan kamu lakukan jika kamu ternyata berpartner dengan bendahara OSIS 8 atau bidang yang kurang aktif dan tidak teliti, lalu keras kepala dalam urusan keuangan broker yang berakhir mengakibatkan sirkulasi keuangan di broker tersebut tidak berjalan semestinya, bahkan terjadi minus dalam pemasukan? Mungkin yang pasti saya akan lakukan, saya akan berkomunikasi dengan dia secara personal dan tidak dalam forum. Jadi saya akan menanyai dengan dia apakah dia ada kesulitan dan kesulitannya apa. Kalau misalkan memang ada kesulitan, saya akan membantu dia agar miskom atau itu tidak terjadi, karena mungkin dia tidak aktif itu karena dia nggak ngerti dan takut salah, makanya dia diam. Nah dari itu saya akan mencoba mensupport dia bagaimana kalau misalkan itu sebenarnya biar dia tuh semangat lagi dan dia mau mengerjakan tugasnya. Tetapi kalau misalkan dia kekeh dan dia males buat mengerjakan tugas tanggung jawabnya dia sebagai sebuah organisator, dia seharusnya nyadar kalau misalkan itu sebenarnya tanggung jawabnya atau resiko dia yang dijalanin kalau misalkan dia atau ada jadwal pajak atau time management dia yang terganggu. Mungkin di situ saya akan berbicara kepada pihak pembina dan juga kesiswaan agar sistem kepengurusan di SMA 14 Jakarta ini tidak terganggu dan juga tetap berjalan dengan baik. Terus juga pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalkan kamu menjadi pengawas MPK di broker khusus atau MPK, nah itu kamu kan sering lihat ya kalau istirahat sering banget ada danus dari broker yang berbeda-beda, bisa perahu, ada lagi danus kelas meeting, dan pokoknya banyak lagi yang berbarengan. Nah perspektif kamu perihal itu efektif atau tidak, dan juga kalau misalkan efektif jelaskan apa, dan kalau misalkan tidak maka gimana biar rata, atau kita cuman diem aja. Nah menurut saya untuk danus yang sudah dijalankan di SMA 14 Jakarta ini sudah cukup baik pastinya dan cukup efektif, karena di sini kan semua proker itu hari pelaksanaannya itu secara berbeda-beda. Contoh perahu dilaksanakan di bulan September, terus untuk kelas meet itu dilakukan di bulan sekitar Novemberan, karena itu kan akhir semester atau Desember juga bisa. Dan di situ mungkin efektif karena dari beberapa broker itu membutuhkan dana lebih, dan itu bersumber dari dana usaha yang dicari oleh mereka dan emang dibuat agar mereka tuh mendapatkan uang lebih dan bisa menjalankan programnya dengan baik. Nah dari situ mungkin itu sudah efektif karena dari broker itu yang berjalan dan setiap bulan berbeda, itu setiap tanggal waktu yang lama tuh mungkin akan jadi lebih efektif karena dia bisa mendapatkan dana yang lebih cukup karena menjalankan danusnya ini secara tanggal waktu yang cukup lama. Dan juga kalau dan juga sistemnya agar ini lebih efektif adalah setiap danusan itu memiliki menu yang berbeda agar murid SMA 14 Jakarta itu tidak merasa bosan dengan menunya dan akhirnya tertarik untuk membeli, dan juga lebih dipromosikan agar semua danus yang dijual di untuk proker itu dapat merata dalam terbelinya. Terus lanjut di sini, menurut kamu apa yang kurang dan perlu diperbaiki dari sistem keuangan broker MPK atau OSIS? Nah menurut saya yang perlu diperbaiki adalah sistem transparansi. Jadi kita tuh bisa membuat kayak kan terkadang LPJ itu misalkan ada sebuah proker yang sudah selesai tapi LPJ-nya tuh kayak lumayan lama dalam pekerjaannya. Nah maka dari itu
menurut saya kayak kita bisa membuat sebuah halaman atau website atau bisa pakai Google Drive agar setiap pembelian itu di bukti fotonya dan dikumpulkan di satu itu agar LPG-nya tuh cepat cepat selesai dan juga dapat uh, uh, selesai dan bisa berjalan dengan semestinya. Dan saya lanjut ke sifat atau kepribadian yang paling menonjol dari diri saya dan kenapa. Oke, yang pertama itu saya adalah seseorang yang memiliki inisiatif. Kenapa saya berani bilang itu? Karena saya adalah seseorang yang bisa berinisiatif untuk membantu seseorang tanpa diminta. Dan kayak contoh, ada teman saya yang kesusahan, jadi saya tuh bisa langsung membantu dan saya bisa udah menyiapkan plan-plan agar mereka tuh tidak hilang arah, dan juga mereka juga lebih jalannya lebih enak gitu. Jadi saya udah nyiapin plan kalau misalkan jadi ini dan jadi mereka tuh biar jalaninya dengan gampang. Itu inisiatif saya. Yang pertama itu inisiatif. Terus yang kedua tuh saya solutif. Saya adalah seseorang yang solutif karena saya bisa untuk memberikan solusi kepada seseorang emang yang susah, yang memiliki kesulitan. Dan saya juga kalau misalkan ditanya, saya akan memberikan solusi yang memang uh, bisa membantu dengan keadaan dia. Contoh, saya di organisasi, terus teman saya dia kayak mendesak, ada kepentingan mendesak dan kayak minta bantuan oleh saya, gimana caranya untuk ngerjain ini. Terus saya akan membantu, kalau ingin kayak gini aja, terus biar juga cepat selesai dan kerjaan kamu jadi lebih baik. Nah, terus yang ketiga, saya adalah seseorang yang tegas. Jadi di sini saya adalah pribadi yang lumayan tegas. Jadi saya bisa menegur seseorang kalau misalkan dia emang sudah menyimpang dan tidak sesuai dengan komitmen apa yang dia sudah bangun dari awal. Contoh, kalau misalkan ada teman saya yang emang itu berkomitmen untuk menjalankan tugasnya sebagai bendahara ini, di sebagai partner saya, tetapi ternyata dia di tengah jalan malah kendor dan malah malas-malesan. Di situ saya pasti akan memperingatkannya dia kalau misalkan emang dia tuh udah punya komitmennya sendiri dan punya tanggung jawabnya sendiri, dan juga di setiap perjalanan itu pasti ada resikonya. Saya akan memberitahu seperti itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.